Salam, selamat pagi. Halo, Pak Budi. Selamat pagi, Tidak. Selamat pagi. Salam, selamat pagi. Agak kendala saya tadi. Kakak. Selamat pagi, Bang. Martin. Pagi, Ibu Sina, Bapak Bapak Ibu. Ibu yang terkasih. Ya, Mas. Salam, Abuna. Salam Abuna. Ya, Salam Abuna. Salam Abuna. Salam beserta. Bapak Ibu. Shalom Besinar. Selamat Kakak. pagi. Sudah Shalom, sama. Bisa. Pak Musa. Sudah sehat, Kak? Sehat puji Tuhan. Sudah, tinggal kontrol nanti ganti perban. Puji Tuhan. ya puji Tuhan ya. Saya melihat wajah dan kondisi Pak Musa tidak berbeda jauh dengan kita-kita yang sehat selama ini. Berarti Pak Musa sudah semakin sehat dan semakin pulih. Yang beriman katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Amin ya Pak Musa ya. Amin, puji Tuhan. Oke. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Iya. Tidak terasa ini sudah memasuki akhir pekan dan barangkali ada banyak sekali yang sudah mulai merencanakan beberapa perjalanan ya. Tapi apapun keadaan dan rencana kita baik pekan ini maupun minggu depan, yang penting kita selesaikan dulu pelajaran Alkitab atau pengetahuan firman Tuhan di minggu ini. Kita akan melanjutkan setelah kita sudah telusuri kemarin. Kita belajar jangan sampai tergoda dengan hal-hal yang bersifat bisa menjatuhkan kita dan menjauhkan kita daripada Tuhan ya. Salah satunya adalah ya godaan untuk kesombongan ya. Dan kemarin sudah ada penjelasannya. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan perikop itu, tapi yang pasti sebelum kita mulai dan kita selesaikan, kita beri semangat dulu untuk semua yang sudah bergabung. Puji Tuhan ya. Oke. Baik saudara-saudara yang terkasih. Kita mau sama-sama pejamkan mata, kita mau datang di hadapan Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, nama di atas segala nama, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Kami percaya ya Tuhan, hari ini kami akan melihat kebaikan-Mu dan juga kami akan menerima setiap teguran dan nasihat-Mu dalam kasih setia-Mu yang sempurna. Apapun dan bagaimanapun keadaan kami, terima kasih Engkau telah menuntun kami dan membuat kami mengerti setiap hal sehingga kami beroleh hikmat dan kebijaksanaan. Maka kehidupan kami menjadi kehidupan orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, urapan-Mu turun mengurapi kami semua, tak terkecuali hamba-Mu ini. Dan kami yakin dan percaya kalau kerajaan-Mu hadir, maka mujizat itu pasti ada. Pemulihan pasti terjadi. Kesembuhan, damai sejahtera, sukacita pasti kami alami. Yang sepakat boleh sama-sama katakan amin. Amin, puji Tuhan.
Ya, kita beri tepuk tangan lagi buat Allah kita yang heran, ya. Ya, Bapak Ibu dan juga anak-anak yang terkasih, ya. Kembali saya juga mengajak kepada Bapak Ibu semua untuk kami nantikan kehadiran anak cucu Bapak Ibu ya, untuk bisa bergabung di sini supaya Alden dan Talia bisa punya temannya ya. Jadi nggak sendirian mereka ya. Nah, baru saja bergabung Talia, puji Tuhan. Sebab diberkatilah setiap anak-anak yang mengasihi Tuhan, dan kita sebagai orang tua wajib untuk berkewajiban untuk mengajarkan, menyatakan kebenaran firman Tuhan, saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebagai hamba Tuhan dan sebagai sesama orang tua, ayo kita harus mengajarkan anak-anak dan cucu kita untuk boleh datang setiap pagi mencari kebenaran firman Tuhan, agar mereka menjadi generasi yang tumbuh akan kebenaran firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Kalau kita merindukan perubahan bagi anak-anak kita dan cucu kita, kita harus selidiki dulu hati kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu, oh yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya
dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ini janji kami ya Tuhan, tetap setia dalam segala perkara, seperti Engkau yang setia di dalam setiap langkah kehidupan kami. Yang sepakat sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Baik. Oke, baik Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih. Kemarin kita belajar mengenai godaan kesombongan. Hari ini kita mau melanjutkan dan ada beberapa pesan di situ. Nah, kita mau lanjutkan ya Bapak Ibu. Mari sama-sama kita buka hati dan buka Alkitab kita. Oke, Bapak Ibu dan juga anak-anak terkasih, kita akan lanjutkan pembacaan dan pembelajaran kita. Kemarin sampai ayat yang ke-6 ya, sampai kalimat yang dilakukan oleh Raja Daud adalah sesuatu yang keji di mata Tuhan dan juga jahat ya. Bahkan Yoab pun melihat itu sebagai kekejian. Nah, kita mau lanjutkan dari ayat 7 ya, supaya lebih jelas semuanya. 1 Tawarikh pasal 21. 1 Tawarikh pasal 21 ayat yang ke-7. Kita mulai ayat yang ke-7. Tetapi hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya orang Israel. Jadi di sini kita perlu garis bawahi di ayat yang ke-7. Hal itu jahat di mata Allah, sebab itu dihajarnya ya orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan, 3 perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu. Sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Ya, di situ yang mengutus akunya adalah yang besar, berarti adalah menggambarkan pengutusan daripada Tuhan sendiri. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ya, ini juga tolong digarisbawahi saudara. Ya, anak-anak juga belajar untuk melihat pesan Tuhan secara spesifik di ayat yang ke-13, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh di dalam tangan Tuhan, yang digarisbawahi. Ya, daripada jatuh dalam tangan manusia. Jadi Tuhan, kita lanjutkan ya. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya, dan ketika hendak dimusnahkannya, maka Tuhan melihatnya, lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan
itu sedang berdiri di tempat pengirikan orang-orang Yebus. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit. Dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem. Lalu dengan berpakaian kain kabung sujudlah Daud dan para tua-tua, dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tapi janganlah tulah menimpa umatmu. Haleluya. Katakan haleluya. Kita beri tepuk tangan, saudara. Hari-hari ini ada banyak yang enggan untuk menyatakan bahwa kepribadian Allah adalah kepribadian yang tidak hanya kasih, tetapi juga penuh dengan keputusan yang sifatnya absolut. Banyak yang enggan untuk menyatakan bahwa Allah itu juga secara sadar bisa memberikan sebuah konsekuensi. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita baca di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13 ini bicara mengenai sebuah proses. Dan proses ini disebut dengan proses kesadaran atau pertobatan. Ya. Boleh taruh tangan di dada sama-sama? Proses kesadaran dan pertobatan sudahkah aku alami? Nah, itu yang pertama. Jadi Roh Kudus mengingatkan kepada saya bagaimana kita harus terus menyadari hidup ini kan diproses bukan cuma sekedar dengan pergumulan saja. Diproses bukan hanya untuk kedewasaan saja, tetapi untuk kesadaran. Sudah belum kita ini, saya ini setia dalam proses yang Tuhan izinkan, dan dalam proses yang Tuhan izinkan itu benar-benar bisa membawa saya masuk dalam pertobatan gitu. Ya, soalnya kalau kita tidak menyadari ini, nanti kita tidak akan menyadari posisi kita. Bagaimana kita seharusnya bisa memberikan sebuah arahan kepada diri kita untuk terus dan tetap berserah penuh kepada Tuhan. Nah, hari ini yang Roh Kudus singkapkan. Berserah penuh kepada Tuhan itu bukan saja tentang aku berserah atas keadaanku ini Tuhan, terserah bagaimana aku pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadi perasaan kita pasrah tapi perilaku kita tuh berserah. Ya itu yang benar ya saudara ya, jangan kita pasrah, ya udah pasrah sama Tuhan, itu bukan berserah namanya. Loh kenapa begitu Abuna? Karena ada banyak orang mengatakan pasrahkan saja kepada Tuhan, tapi kenyataannya belum tentu dia berserah. Kebanyakan mereka cuma malas saja gitu, malas berjuang, malas bangkit, malas untuk memperbaiki diri. Ya udah pasrah aja sama Tuhan lah, terserah maunya apa. Itu bukan berserah, itu mah nggak mau tahu, nggak mau repot saudara. Karena ketika kita sadar kita salah di mana, kita harus bertobat. Kalau kita benar-benar berserah penuh kepada Tuhan, saudara, untuk bisa sampai kepada hal berserah penuh kepada Tuhan, itu bukan hanya tentang kita ya udahlah serahkannya sama Tuhan, tapi mulut aja gitu, kita nggak ngapa-ngapain. Artinya kita juga berdoa nggak terlalu sering, kita juga tidak mau cari kebenaran firman Tuhan lagi. Kamu udah serahkan sama Tuhan, ya udahlah terserah bagaimana lah. Tapi kita campur adukan dengan omongan orang-orang di sekitar kita. Ini namanya bukan berserah. Ini cuma gak mau susah aja. Tapi kita lihat bagaimana Daud kembali pelajaran yang menurut saya manusiawi. Setiap manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi setiap manusia juga gak boleh menjadi orang yang maunya cuma-cuma. Betul tidak ada yang sempurna, tapi gak bisa cuma-cuma. Itu yang saya katakan tidak ada usaha. Nah orang-orang yang tidak ada usaha itu berarti dia tidak ada niat untuk mengubah diri. Nah kalau orang gak ada niat mengubah diri, berarti dia harus siap untuk menanggung konsekuensi.
Contoh ketika kita malas berbenah diri, kita harus siap menanggung konsekuensi. Kita nggak bisa gitu Bapak Ibu ya. Dan juga anak-anakku. Tuhan kok nilai saya jelek, tapi kita nggak pernah belajar. Tuhan kenapa kok gaji saya kok segini-segini aja nggak pernah dapat bonus. Kita nggak pernah berubah saudara. Katakanlah apa yang perlu dirubah. Ya kita yang harus tahu apa yang harus saya rubah ya. Jangan-jangan kerjaan saya, etos kerja saya tidak berkurang. Tapi mulut saya ini terlalu nyampah gitu ibaratnya gitu, mohon izin ya. Terlalu banyak sekali mudah berkomentar yang gak penting. Bagaimana orang bisa memberikan bonus dan juga kepercayaan lebih kepada orang yang mulutnya juga gak pernah bisa dijaga gitu Bapak Ibu. Ini sebagai contoh perilaku. Nah ini yang tahu tuh hanya diri kita sendiri. Dan hari ini buat orang-orang yang masa bodoh, lihat di ayat yang ke-13. Di situ adalah bentuk keberserahan penuh yang sejati. Makanya tadi ada pujian kan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Karena berserah penuh itu tubuh, jiwa, roh, pikiran, perasaan, kehendak, hati itu jadi satu, diserahkan kepada Tuhan. Berarti ketika kita sadar kita sudah salah dan kita dibuat sadar, lalu kita harus sadar untuk bertobat. Lalu dalam proses pertobatan itu ternyata butuh konsekuensi yang harus kita jalani. Pernyataan Daud itu harus ada di mulut kita saudara. Apa itu? Kalau kita baca. Misalnya nih. Saya bersalah kepada keluarga saya. Ini sebagai contoh ya. Saya bersalah kepada anak-anak saya. Saya bersalah kepada jemaat atau kepada orang-orang yang saya pimpin di kantor. Yang mana kesalahan saya ini hanya saya yang tahu. Dan beberapa orang terdekat saya yang tahu dan tidak diketahui oleh banyak orang. Ketika saya disadarkan oleh Tuhan, lalu saya menyadari kesalahan saya di mana. Dan saya harus menanggung konsekuensi. Pernyataan saya kalau sebagai orang berserah penuh dan sadar akan konsekuensi yang harus ditanggung adalah saya harus berkata susah hatiku. Ini benar banget saudara. Kita harus jujur sama Tuhan. Orang yang menanggung hukuman atau konsekuensi itu bohong kalau hatinya bersuka cita. Pasti susah. Tetapi kesusahan hati di sini yang diajarkan oleh Daud nih buat saudara dan saudari dan juga saya diajarkan begini, kalau kita mau jatuh itu kita harus jatuh ke dalam tangan Tuhan. Kalau mau susah misalnya biarlah kita susah di dalam tangan Tuhan gitu. Jangan sampai kita jatuhnya di tangan manusia. Susahnya juga di tangan manusia. Siapa yang mau susah di tangan manusia? Contoh sederhana saja. Kita yang mengikuti BW ini, terlepas yang mengikuti benar-benar atau yang tidak mengikuti benar-benar, itu kan pengujiannya kan di hati kita sendiri. Ya. Tidak ada yang tahu, hanya yang bersangkutan dengan Tuhan Yesus. Betul. Dia tidak mengganggu yang lain, akan tetapi kalau hidupnya susah, dia nggak bisa menyalahkan orang lain. Dia harus berani mengakui bahwa saya susah karena kesalahan saya sendiri. Kalau di antara kita hari Minggu seharusnya kita bisa datang beribadah ke tempat di mana memang Tuhan sudah tunjukkan. Lalu kita ngomong begini, malas ah. Apapun alasannya. Ketika hidup kita susah, kita nggak boleh marah sama Tuhan. Kenapa? Karena kita mengizinkan dan membuat diri kita jatuh susah oleh karena tangan manusia. Siapa? Diri kita sendiri. Malas berdoa, malas baca Alkitab, malas ke gereja. Lalu kemudian malas bertumbuh dalam Tuhan. Lalu kemudian apa lagi? Atau kita marah. Karena kita marah oleh perkataan manusia sehingga kita tidak mau datang lagi ke gereja misalnya. Lebih baik saya random aja deh. Saya hitung kancing baju. Kalau atas berarti gereja A, kalau bawah gereja B, terus kayak gitu. Nanti kita
bang tut akar kolang-kaling gitu ya, pakai ngitung kancing baju gitu. Mana yang pas berhenti di mana, itu yang saya buka. Seandainya kita jadi susah, seandainya hidupnya berantakan, kita nggak boleh marah sama Tuhan. Kita pun nggak boleh sekonyong-konyong menuduh ini semua karena iblis. Jangan-jangan kitanya yang jadi iblis, saudara. Maka kita belajar satu hal. Ternyata kesalahan dan kejatuhan manusia bukan selalu disebabkan oleh manusia lain. Tetapi lebih banyak oleh dirinya sendiri. Itu sebabnya Daud berani mengatakan, kalau aku jatuh, lebih baik jatuh di tangan Tuhan daripada aku jatuh oleh tangan manusia. Itu bukan tentang oleh tangan manusia lain, oleh dia. Dia menyadari secara penuh, ini saya akan menanggung konsekuensi gara-gara perbuatan saya. Udah dapat nasihat gak mau dengar, sudah dapat tuntunan juga gak mau peka. Tapi lihat Bapak Ibu, dia siap untuk menanggung konsekuensi itu. Nah, jadi hari ini saya mau belajar dan mau mengajarkan kita semua sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Kalau misalnya nih, ada yang masih belum sembuh, ada yang belum dilepaskan dari hutang, ada yang masih belum bisa merubah sikap. Ini bicara tentang bukan ketidakmampuan orang tersebut, tetapi bicara tentang sudah siapkah orang itu untuk menerima konsekuensi dari apa yang sudah dia lakukan dulu. Karena yang namanya konsekuensi tidak serta-merta langsung diberikan dan ditanggung di saat itu. Bisa jadi nanti nih ketika anak kita sudah besar, atau bahkan ketika anak-anak sudah menikah punya cucu, baru kita tanggung konsekuensinya. Nah, ketika konsekuensi itu datang, hari ini Roh Kudus ingatkan, kita harus tetap berserah penuh kepada Tuhan. Kita harus menyadari kesalahan kita di mana, supaya kita tidak menjadi orang yang penuntut Tuhan gitu. Saudara, saya tutup dengan satu gambaran. Di dalam perikop ini Allah memberikan pilihan konsekuensi. Ya, seandainya ketika kita menyadari kesalahan kita, lalu kita mengalami yang Tuhan izinkan Daud alami. Yaitu misalnya kita dapat mimpi, lalu malaikat Tuhan muncul di hadapan kita dan mengatakan kamu ada 2 pilihan atau 3 pilihan. Wah, itu enak banget ya. Walaupun yang namanya hukuman tidak ada yang enak gitu. Tapi kan kita pasti diberi pilihan nih daripada nggak sama sekali gitu. Kemarin itu kami ini kan memiliki tanaman di depan, tanaman merambat di depan pagar. Sebelumnya Abuni sama anak-anak pernah ngomong sama Om Ye, ih kaget loh waktu mau dibuka tiba-tiba ada ulet segini, katanya gede banget katanya. Pokoknya uletnya udah besar, gemuk gitu ya. Saya bilang ulet keket, saya bilang gitu. Oh, malah Abuni bilang apa itu ulet keket? Iya, ulet yang gemuk banget gitu kan. Iya pokoknya uletnya geli gitu kan. Nah, saya tuh penasaran selama ini, kok nggak ketemu ya? Tanaman yang sebelah kiri aman, yang sebelah bawah nggak ada apa-apa, yang kanan juga kayaknya nggak ada apa-apa. Jadi kita sempat berpikir apa mungkin ke bawah angin apa ya, lalu nemplok di sini. Tapi masa sekencang apa angin itu gitu ya. Nah, singkat cerita, kemarin pagi saya lagi sekitar jam 9:30 sebelum mau berangkat ke lokasi syuting Cahaya Bagi Negeri, lagi beres gitu. Di pintu rumah saya nyender. Tiba-tiba mata Tuhan itu mata saya langsung seperti diarahkan gitu. Set gitu ke satu bagian. Saudara, jarak dari pintu rumah saya, daun pintu ke tanaman itu ada sekitar 2,5 atau 3 meter lah. Kira-kira seperti itu, sekitar itu. Mata saya ini kan silinder. Frankly speaking silinder dan
juga minus gitu. Jadi kalau nggak pakai kacamata, terkadang suka blur-blur gimana gitu. Tapi di momen kemarin itu saya tiba-tiba pointed ke satu titik, saya lihat begini. Ini lagi mau tumbuh tunas baru apa tanaman ini ya? Karena kan dia bentuknya tuh daun hijau gede-gede gitu. Terus saya perhatiin lagi, saya coba fokus lagi, saya mendekat. Lucu juga ini kok tunasnya kok tumbuhnya cuma setengah dari batang gitu. Saya mendekat lagi, saya udah mulai deg-degan, saudara. Makin mendekat, makin deg-degan, saya udah mulai keringet dingin. Kenapa? Saya antara bingung, mau geli gimana, mau teriak ya juga gimana. Saya sendirian kan di depan rumah itu. Itu saya merinding, saudara. Saya baru lihat yang namanya ulat bisa berkamuflase. Lalu saya bayangkan, lah tadi pagi nih baru aja disiram. Terus kadang-kadang kan suka dipegang-pegang gitu kan. Saya geli banget gitu maksudnya. Itu ya ampun gelinya setengah mati Bapak Ibu. Saya tidak bisa melukiskan bagaimana gelinya itu. Dan akhirnya dengan keberanian saya ambil. Saya punya apa ya. Kalau saya punya semprotan anti ulet sih gak apa-apa gitu. Terus sempat di dalam hati begini. Jangan gitu dong, itu kan makhluk hidup juga. Nanti akan jadi kepompong dan jadi kupu-kupu. Masa kamu akan bunuh? Tapi saya begini, ini bukan masalah bunuh nih atau nggak bunuh. Masalahnya memang sih ini makhluk hidup, tapi ya udahlah. Sampai saya berdoa dulu, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba saya digambarkan langsung tangan abuni, tangan anak-anak gitu. Saya nggak ngebayangkan kalau itu nempel atau bagaimana gitu kan. Nah, akhirnya saya ngambil masuk ke dalam. Saya ingat saya punya obat nyamuk. Saya semprotlah di situ. Saya ambil dalam nama Tuhan Yesus, saudara. Tuhan, saya minta maaf Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saya belum pernah melihat yang namanya ulet di luar dari badannya itu. Itu kan badannya itu kan gede. Dia kakinya segede-gede begini, gede banget ya. Sampai sekarang saya masih nggak bisa melupakan itu. Terus dia itu kan ternyata makan daun-daun. Grogotin itu di tengah-tengah kamuflase dia di bagian sela-sela batang itu menjulurlah. Saya pikir apa itu mulutnya, ternyata ada uletnya lagi. Apa ini ulet mutan apa ya? Jadi kayak ada kepala lagi terus dia makan lagi. Jadi dia ngegrogotin daun selebar itu. Daunnya tuh mirip kayak daun-daun kuping gajah gitu loh. Itu setengah itu udah habis. Saya semprotnya seset gitu kan. Dia mulai menggeliat. Aduh, saya pikir wah ini saya salah apa enggak ya gitu. Tapi saudara, saya yakin keputusan saya tepat. Kenapa? Karena ketika habis saya semprot kan saya pikir cuma satu ulet. Ternyata keluarlah ulet-ulet itu dari dalam batang itu. Oh Tuhan Yesus, ternyata banyak. Ada yang segini, di bawah juga ada lagi. Waduh. Saudara, tapi saya harus lakukan. Tapi setelah saya lakukan, saya bersuka cita. Maksud saya damai sejahtera. Berarti benar yang saya lakukan. Nah, apa sih yang menjadi pesan dari pengalaman saya ini? Ini modelnya kayak begini, saudara. Daud itu tidak menimbang keputusan dia itu apakah membawa damai sejahtera atau enggak ya. Keputusan apa Abuna? Kan dia harus menerima konsekuensi. Nah ini kalau Anda mau ikuti yang BW kemarin. Nonton lagi biar ketahuan nih urutannya. Seringkali kita salah menilai dalam mempertimbangkan ini kira-kira benar nggak. Itu harus dilakukan. Itu tanda-tanda orang yang kalau berserah penuh dia tuh mempertimbangkan segala sesuatu. Dan ketika misalnya seandainya dia salah, dia harus mampu mengatakan dan dia harus sadar mengatakan bahwa kalau saya jatuh, kalau saya harus ditimpa kemalangan, biarlah ini di tangan Tuhan, jangan di tangan manusia. Karena kalau dari tangan kita saudara, pasti ujung-ujungnya kehancuran. Memang di sini kita bisa melihat Daud hancur. Lalu hubungannya sama ulet tadi apa? Nah Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sering bangun pagi,
kita sering berdoa, kita nanti akan diberi kepekaan. Ini kamuflase iblis atau bukan? Ini Roh Kudus atau Roh Kudis? Karena saya sangat yakin di dalam spirit roh, dunia roh, itu yang namanya iblis juga dia mencoba berkamuflase. Makanya dikatakan iblis itu menyerupai malaikat terang itu apa? Ya seperti ulet tadi. Kita pikir batang selama ini, ternyata dia berdiri di situ, saudara. Dan dia menjadi hama karena dia ngancurin semua daun. Tunggu sedikit lah Abuna, kan nanti jadi kupu-kupu yang indah. Ya tapi sebelum jadi kupu-kupu yang indah, gak lama kemudian kan Pak Ogi datang kan jemput Oma. Saya cerita, Pak Ogi juga bilang gitu, iya sih mau jadi kupu-kupu yang indah. Diam sebentar 3 detik langsung beliau ngomong gini, ya tapi memang sih sebelum jadi kupu-kupu yang indah dia akan jadi ulet yang serem banget dulu. Daripada dia makin besar makin serem, lebih baik gak usah. Aduh, ya makanya Bapak Ibu, terus kalau hukuman Tuhan bagaimana? Yaitu kengerian ya. Di sini sebagai hamba Tuhan saya tidak segan untuk mengatakan, saudara sadarlah. Betul Allah sudah turun inkarnasi jadi manusia dan dia memberikan anugerah kasih keselamatan secara cuma-cuma bagi mereka yang percaya dan menerima dia sebagai juru selamat yang telah berkorban di kayu salib. Akan tetapi bukan berarti penghukuman itu tidak berlaku. Ya, jadi tolong ajarkan kepada anak-anak kita. Penghukuman Tuhan itu bukan berarti nggak berlaku. Bukan hanya sekonyong-konyong kita datang kepada Tuhan langsung kita minta maaf. Bagaimanapun juga konsekuensi penghukuman mohon izin berlaku sampai nanti Tuhan itu, Yesus itu datang kembali kali yang kedua. Yang membedakan adalah dulu orang mau ketemu sama Tuhan harus lewat imam besar. Kalau sekarang dialah imam besar agung yang turun ke dunia. Dan melalui kematiannya dia robek, Tuhan robek pembatas antara kerajaan Allah dan bumi ini. Sehingga ketika kita menaikkan doa, ketika bersyukur kepada Tuhan, kita berserah, maka kerajaan Tuhan hadir. Dan itu mendatangkan kesembuhan, jalan keluar, mujizat, damai sejahtera. Makanya saya berani mengatakan, Pak Musa Lembang gak usah khawatir. Pak Musa Lembang akan kembali pulih seperti sedia kala. Amin. Puji Tuhan Pak Musa ya. Iya, haleluya. Ya saudara yang terkasih, terakhir saudara. Di sini dikatakan ayat 17, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dia tahu di mana kesalahannya. Aku sendirilah yang telah berdosa, yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini apakah yang dilakukan mereka? Nah Bapak Ibu yang terkasih, terkadang kita bisa menyadari dan minta kepada Tuhan, Tuhan tolong jangan timpakan ini kepada anak-anak dan cucuku. Karena kita sekarang. Tetapi ketika kita dulu melakukan suatu kejahatan atau bahkan sekarang kita masih jahat, Anda tidak bisa protes kepada Tuhan dan mengatakan, Tuhan kenapa sih kok orang itu gak sadar bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu akan berdampak buruk kepada anak dan cucunya nanti. Jadi lebih baik ini menjadi pembelajaran buat kita. Setiap kesalahan dan setiap kekhilafan kita hari ini bisa mendatangkan konsekuensi yang kita tanggung hari ini ataupun nanti. Dan jangan lupa, ini bukan hanya tentang kita yang harus menanggung. Kita harus sadar apa yang kita lakukan hari ini jangan juga bisa ditanggung oleh anak cucu kita nanti. Karena ini kenyataannya. Daud yang salah, tapi orang-orang 70.000 orang Israel harus mati oleh karena penyakit sampar. Tuhan gak adil dong. Kita tidak bisa bicara keadilan lagi di sini. Kita bicara apa? Kedaulatan Tuhan. Mari sama-sama kita pejamkan mata. Kita letakkan tangan di dada. Orang yang setia itu, tolong renungkan apa yang saya katakan. Orang yang setia itu, ini yang Roh Kudus taruh dalam hati saya, adalah orang yang tidak menganggap dia berdaulat atas hidupnya sendiri. Orang yang berserah penuh kepada Tuhan itu adalah orang yang sampai di bagian di mana dia harus menanggung konsekuensi atas kesalahannya. Dia pun rindu ketika dia menjalani hukuman, dia harus menanggung konsekuensi itu. Dia ingin di dalam penyertaan dan tangan Tuhan.
Kejatuhannya adalah kejatuhan karena Tuhan yang berkehendak, karena Dia tahu Tuhan tidak akan mengizinkan. Karena Tuhan punya belas kasih, tetapi manusia tidak punya belas kasih. Hari ini biarlah kita semua bisa mengambil sebuah tindakan keputusan yang benar setelah kita hidup gak benar selama ini. Hari ini siapapun kita, biarlah kita menyadari kita bisa bertindak lebih benar setelah kita selama ini tindakan kita tidak benar. Sekalipun ada konsekuensi, tetapi bagi orang-orang yang sungguh-sungguh melihat tangan Tuhan bekerja dan menyertai, maka ada konsekuensi, namun ada juga belas kasihan Tuhan. Dan biarlah kita semua tetap fokus dalam menjalani tanggung jawab kita. Karena ketika kita menjalankan tugas kita dan tanggung jawab kita dengan benar bersama penyertaan Tuhan, entah konsekuensi, entah belas kasih Tuhan, kita tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Sebab Tuhan sendiri akan menyembuhkan. Kalau engkau sakit boleh katakan amin. Yang memulihkan, kalau engkau sedang ada masalah katakan amin. Memperbaharui, kalau engkau sedang rindu untuk mengalami perubahan katakan amin. Dan memberkati, kalau engkau rindu mengalami terobosan katakan amin. Dengan berkat-berkat ilahi yang akan menjadi bagian yang kita nikmati di dalam dunia ini. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mencari wajah Tuhan. Ini yang Roh Kudus taruh dalam hati saya. Tuhan memberkatimu dan akan menolongmu. Dia peduli dengan engkau. Dia akan mendengar seruan doamu. Dan dia akan menyatakan kehadirannya di dalam hidupmu, di masa anak-anakmu, di masa mudamu. Dan berbahagialah engkau yang selalu mencari wajah Tuhan. Karena kita semua orang-orang yang diperhatikan oleh Allah. Dan diberkati berlimpah-limpah. Terimalah berkat damai sejahtera ini. Cinta kasih Tuhan dan kesetiaannya di dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus akan menuntunmu dan juga menolongmu senantiasa. Sampai kita dipertemukan kembali dan kita akan mengalami pertumbuhan secara nyata. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang mau bertindak benar setelah menyadari selama ini rupanya aku tidak benar. Sama-sama katakan amin. Yang siap menanggung konsekuensi tetapi menerima juga belas kasih Tuhan. Sama-sama katakan amin. Yes. Ya, beri tepuk tangan meriah untuk lagi kita heran dan luar biasa ya. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, makasih ya Bunda. Ya, Makasih ya Bunda dan Ibu Budi. Dapat sudah selesai ya. Abu Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih ya Bunda, Buni. Semuanya Shalom Bapak-Bapak Alda, Ibu. shalom Sorry tadi kalian. agak terlambat masuk ya. Sorry. Nggak apa-apa Bu Lingga. Ibu lebih baik terlambat daripada terhambat Bu. Iya, kalau terhambat malah jadinya nggak ketemu. Tapi kalau terlambat tetap bisa hadir ya. Tapi kita boleh percaya Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong Ibu Lingga dan juga kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke Bapak Ibu semua dan anak-anak terkasih, selamat berakhir pekan. Ingat kesetiaan Tuhan dalam hidupmu. Jangan berubah kasih setiamu kepada Tuhan. Nikmati liburan dengan penuh sukacita. Dan selamat berkegiatan. Yang kerja tetap maksimal. Dan yang mengalami persoalan tetap tegar dan kuat. Saksikan semua pesan Tuhan di BW. Biar engkau menjadi pribadi yang diperbaharui dan semakin mengenal kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Katakan sama-sama yuk 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke, Tuhan berkati Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, selamat akhir pekan. Ya.